Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara, didenda 750 juta, subsidi 6 bulan kurungan dalam kasus impor gula. Ini Tom Lembong kan nggak ada ngambil uang negara, ini Tom Lembong kan nggak ada memperkaya diri sendiri. Kenapa di kayak gini ini ya? Apakah ini kriminalisasi? Apakah ini politisasi? Ya deh, gini. Sebenarnya gue tuh nggak terlalu pingin ngebahas tentang masalahnya Tom Lembong karena gue udah pernah ngebahas sebelumnya pas baru-baru awal-awal jadi tersangka. Kenapa orang ini ditersangkakan padahal dia nggak ngambil uang lah istilahnya, tidak memperkaya diri sendiri. Ini. Ada satu artikel yang dituliskan di Hukum Online, di mana sebenarnya sih artikelnya dasarnya memberikan informasi atas vonisnya itu. Tapi di headline-nya ada yang membuat gue melirik gitu ya. Nih, di mana ada kata-kata yang disampaikan Tom Lembong tepatnya, ini tuh nggak memenuhi unsur mens rea-nya. Mens rea itu apa sih ya? Jadi gini, dalam menentukan tindakan pidana itu ada dua unsur lah ya, istilahnya dua unsur. Ada actus reus dan mens rea. Actus reus itu ya dari tindakannya lah, tindakan secara nyatanya dilihat itu apa. Kalau mens rea ini lebih kepada pikiran, intensi. Jadi Tom Lembong tuh memberikan keterangan bahwa dia tuh sebenarnya nggak ngerasa bahwa dia punya intensi jahat, niatan jahat untuk mungkin korupsi. Tapi dari mens rea ini sebenarnya nggak cuma dilihat dari sebelah situ ya. Tom Lembong itu kan saat dia menjabat jadi Menteri Perdagangan, di saat dia memberikan izin kepada perusahaan swasta yang seharusnya dia nggak berikan ya, harusnya diberikan kepada BUMN gitu kan ya. Ini dia kan sehat secara jasmani, sehat secara rohani, sehat secara mental, ya kan. Ketika dalam membuat keputusan yang melanggar aturan yang ada, ini dia lakukan dengan secara sadar. Jadi kalau dari sisi mens rea-nya sebenarnya itu sudah terpenuhi gitu. Tapi ya karena dia ngerasa dia nggak ada lakukan ya bagaimana ya. Tapi ini, tadi yang sudah gue bilang, gue ngerasa sisi mens rea-nya itu dapat gitu ya, karena dia sadar, dia sehat secara jasmani, rohani, dan mental, dan dia tuh adalah, kalian bilang nih ya, orang-orang yang mendukung dia, yang manggil-manggil ajusi itu, Tom Lembong itu adalah salah satu lulusan terbaik daripada Harvard. Orangnya pinter, punya kapabilitas. Ya, kalau seperti itu, harusnya kan konsekuensi daripada sebuah perbuatan, itu dia udah harus tahu dong, jangka panjangnya, kalau saya berbuat seperti ini, konsekuensinya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya melanggar aturan, saya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu kan harusnya dia udah tahu. Jadi, ya balik lagi ya. Dan kenapa dia dikatakan koruptornya? Karena sebenarnya memang dia nggak ngambil uang, emang dia nggak memperkaya diri sendiri, tapi secara nggak langsung menimbulkan kerugian yang cukup banyak kepada negara. Jadi orang yang walaupun nggak ngambil uang, nggak memperkaya diri sendiri, tapi tetap menimbulkan kerugian buat negara, itu juga dikatakan koruptor. Berdasarkan apa gue ngomong kayak gitu? Ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, di pasal 3 itu jelas banget. Ya. Jadi gue baca di artikel yang tadi gue bilang itu, bahwa ada sampai kelebihan pembayaran daripada perusahaan-perusahaan swasta, ratusan miliar ya bahkan. Dan uangnya katanya ada yang dibalikin gitu ke kejaksaan atau nggak tahu. Pokoknya itu intinya. Karena gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin sih masalah kasusnya Tom Lembong ini. Tapi intinya daripada semua ini ya, dari sisi mens rea-nya, kalaupun dia bilang karena dia ngerasa nggak punya intensi dan nggak ada sisi mens rea-nya, ya ini udah divonis juga. Kalau memang masih nggak terima dengan itu ya ajukan banding. Itu udah pasti. Dan tidak perlu masyarakat ikut gaduh karena Tom Lembong punya kuasa hukum. Biarkan kuasa hukumnya melakukan proses-proses itu. Dan ada satu lagi nih, tanda kutip ya, Hotman Paris aja ngomong begini, Hotman Paris ngomong begitu. Gue nggak against Hotman Paris, tapi Hotman Paris lu harus tahu posisinya itu adalah pengacara daripada Tony Wijaya. Yang mana salah satu perusahaan yang bermasalah itu ya dalam kasus impor gula itu adalah milik Tony Wijaya. Jadi harus tahu-tahu aja gitu ya, pahami posisi mau ngomong seperti itu gimana. Kayak yang ngomong kayak gini nih lagi. Tom Lembong itu kan diperintah oleh Jokowi. Kenapa Jokowi itu tidak ikut diubek-ubek lah masalah ini? Gini ya, satu, kalau misalnya mau menjadikan seseorang terlibat dalam kasus hukum, menuding terutama, itu harus ada bukti. Ya, kalau memang punya bukti, silahkan aja si Tom Lembong mengajukan bukti itu supaya si Pak Jokowi juga bisa diproses dalam proses hukum. Dan kalau kita mau ngomong lagi ya, sebenarnya nyari siapa yang salah, ini kan perintah atasan, harusnya atasannya juga yang kena, karena perintah daripada atasannya. Gue punya analogi simpel sih ya. Ketika ada orang yang bisa mengendarai mobil, dia di-hire jadi supir. Dia tahu peraturan lalu lintas itu bahwa ketika lampu merah, lu harus berhenti. Tapi ketika bosnya, udah terabas aja. Sekarang, si supir ini mau berhenti atau mau ikutin aturan dari bosnya? Kalau udah tahu nerabas lampu merah itu punya resiko kecelakaan, harusnya berhenti dong, walaupun bos ngomong terabas. Tapi kalau kita yang ngendarain itu nggak peduli, udah tahu lampu merah tetap nerabas, dan ketika kita nerabas ada kecelakaan, yang salah siapa? Apakah hanya yang perintah, ataukah yang perintah ikut bermasalah, ataukah hanya kita yang mengemudi itu yang punya tanggung jawab? Sekarang kan pertanyaannya kayak gitu. Ya balik lagi lah kalau masalahnya Pak Jokowi gitu. Tapi intinya gini ya, gue heran di Indonesia dengan kaum zombie, gitu nggak?
kaum yang otaknya setengah, otaknya nggak bisa mikir gitu ya. Koruptor di negara kita itu justru dibela, sedangkan yang nangkap koruptor itu dihujat, dicaci maki. What wonderful Indonesia, ketika di negara ini koruptor dibela mati-matian, hanya di negara ini. Ya udah deh, segitu aja mungkin apa yang gue bisa sampaikan tentang pendapat gue masalah Tom Lembong. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Dan jangan lupa, ayo dipakai logikanya.